Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kelima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal 60 ayat yang ke-10. Demikian kesaksian firman Tuhan. Orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Allah berkenan mengasihi kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang badai pasti berlalu, persoalan yang datang silih berganti, segala pergumulan, segala beban, penderitaan, sakit, penyakit, semuanya pasti berlalu. Apa dulu kesulitan yang kita hadapi pasti akan berganti menjadi sesuatu yang baik dan menyenangkan. Demikian pula dalam nats ini kita melihat bagaimana bangsa Yehuda, bangsa Israel yang tadinya mengalami hukuman Allah, mereka harus dibuang ke Babel dan harus berdiam di sana selama 70 tahun. Dan setelah 70 tahun Allah berniat akan memulihkan mereka. Allah mengingat kasih-Nya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Allah berkenan untuk kembali mengasihani mereka, mengasihi mereka, dan memulihkan keadaan mereka. Hal ini tergambar dari pernyataan yang dituliskan oleh Yesaya, di mana dia berkata bahwa Allah berkenan mengasihani engkau, mengasihi bangsa itu. Bukti nyatanya yang pertama adalah akan terjadi pada masa itu, atau nubuatan ini akan digenapi berikutnya. Orang-orang asing akan membangun tembokmu. Bagaimana ketika mereka kembali ke Yerusalem, tembok-tembok yang dulu telah dilululantakkan oleh Nebukadnezar dan seluruh pasukannya akan dibangun. Dan tidak hanya mereka yang membangun, tetapi ada orang-orang asing yang turut bersama-sama dengan mereka, menolong mereka membangun tembok tersebut. Lalu dikatakan lagi, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Bagaimana akan datang raja-raja yang lain yang turut melayani mereka, menolong mereka dalam pembangunan tembok dan memenuhi segala kebutuhan mereka. Dikatakan, sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau. Bagaimana Allah murka terhadap bangsanya dan telah menghajar mereka, dan konsekuensinya mereka berada di pembuangan Babel selama 70 tahun. Dengan cara Allah yang luar biasa pula, Allah memakai Korese dan menyuruh agar Korese mengembalikan bangsa itu kembali ke tanah leluhur mereka di Yerusalem. Dan benar saja, raja-raja lain yang kecil, raja-raja kecil di daerah-daerah lain diperintahkan oleh Korese untuk membiarkan bangsa itu lewat, bahkan mengizinkan mereka dan menikmati apa yang dapat mereka nikmati dalam sepanjang perjalanan pulang menuju Yerusalem. Bagaimana cara Tuhan yang luar biasa yang boleh mereka nikmati, karena Tuhan sudah berkenan mengasihi dan mengasihani bangsanya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, artikel Alkitab Harian berkata, kenyataan hidup mungkin tidak seperti yang kita harapkan, tetapi percayalah, Tuhan punya begitu banyak cara untuk memberkati dan menolong kita. Benar saja, bagaimana ketika Tuhan hendak menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa ini, bahwa Dia memakai Korese menjadi alatnya untuk mengembalikan bangsanya pulang dari
Babel menuju Yerusalem. Regina Clarinda berkata, kasih Allah adalah kasih yang paling kuat yang pernah ada. Itu adalah ikatan yang menarik kita kepada Tuhan dan memotivasi kita untuk melayani Dia dengan sukses. Mari tetap teguh dalam iman meskipun dalam kesulitan, karena Allah telah berkenan menyatakan kasih-Nya kepada kita dan Dia berkenan untuk memberkati hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus hidup teguh dalam iman kami dan tetap berpengharapan kepada Tuhan meskipun kesulitan, masalah, pergumulan terus kami hadapi. Kami percaya Engkau Tuhan yang telah membuktikan kasih-Mu. Engkau mengasihi dan mengasihani kami sehingga kami boleh semakin diberkati. Terpuji nama Tuhan, kami akan mulai hari ini di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.